kali ini kita akan belajar tentang introduction ya. Apa sih itu introduction? Di dalam bahasa Indonesia, introduction itu berarti perkenalan. Jadi di dalam video ini kita akan mempelajari how to introduce yourself, atau dalam bahasa Indonesianya, bagaimana cara memperkenalkan diri kamu kepada orang lain. Dalam introduction ada 3 hal penting sebagai dasar-dasar dalam memperkenalkan diri. Yang pertama, how to introduce your identity, atau bagaimana cara memperkenalkan identitas kalian. Lalu yang kedua, how to tell your hobbies and what do you like, atau dalam bahasa Indonesianya, bagaimana cara memperkenalkan atau memberitahu fakta tentang diri kamu seputar hobi dan apa yang kamu sukai. Dan yang terakhir, how to introduce the member of your family. Bagaimana cara memperkenalkan anggota keluarga kamu. Nah, di dalam video ini kita akan mempelajarinya satu persatu. Untuk yang pertama, bagaimana sih cara memperkenalkan identitas diri kalian kepada orang lain? Mari kita lihat contohnya terlebih dahulu. Let's see the example first. Jadi, hal-hal dasar atau basic things dari cara memperkenalkan identitas diri itu meliputi 3 hal dasar. Yang pertama, names atau nama, lalu origins, dari mana kalian berasal, dan home address, alamat rumah kalian. Oke, untuk yang pertama, kalian hanya tinggal memasukkan siapa nama kalian, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan my name is, lalu tinggal memasukkan nama kalian sendiri. Contohnya, misalnya saya, my name is Anida, atau yang tadi ada di contoh yang pertama kali, yaitu my name is Dede Fatima, yang berarti nama saya Dede Fatima. Jadi untuk memperkenalkan nama hanya perlu menyebutkan my name is bla 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 bla, atau yang berarti nama saya adalah bla 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 bla. Tinggal kalian masukin nama kalian. Lalu untuk menyebutkan origins, kalian hanya tinggal menyebutkan dari mana kalian berasal. Contohnya seperti yang ada di contoh pertama kali, yaitu ia menyebutkan I am from West Java, atau dalam bahasa Indonesianya saya berasal dari Jawa Barat. Nah, di sini kalian hanya tinggal menyebutkan I am from, saya berasal dari, maksudnya I am from itu arti kata perkatanya saya dari bla 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 bla. Tapi kalau misalnya kalian ingin menyebutkan kalian ingin memberitahu kalian itu dari mana, berarti itu merujuknya ke artinya saya berasal dari bla 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 bla. Lalu kalian tinggal memasukkan dari mana daerah kalian berasal. Setelah menyebutkan our names dan our origins, maka yang terakhir kita tinggal menyebutkan our home address, atau di mana alamat rumah kita. Di dalam contoh tadi, Dede Fatima sudah menyebutkan dia tinggal di Bandung, I live in Bandung, in Kampung Pandan, on Jalan Serai, precisely I live at 46 Jalan Serai, Bandung. Nah, ini sudah menjadi hal dasar ya, maksudnya sudah diketahui semua orang kalau misalnya alamat rumah itu meliputi kota, nama daerah, lalu jalan, lalu nomor rumah. Ya, seputar-putar itu aja. Tetapi banyak sekali orang yang bingung tentang preposition atau kata depan yang biasanya dipakai untuk menjelaskan waktu dan menjelaskan tempat, yaitu meliputi in, on, dan at. Ketiga kata itu banyak banget orang yang bingung. Kapan sih harus pakai in? Kapan sih harus pakai at? Kapan sih harus pakai on? Selalu kayak gitu. Nah, maka di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang preposition in, on, dan at. Mari kita belajar sama-sama ya. Nah, untuk preposition, mari kita lihat segitiga terbalik ini. Di paling atas ada in, di paling tengah ada on, dan di paling bawah ada at. Nah, semakin dia ke bawah, maka semakin spesifik. Yang paling atas itu menggambarkan sesuatu yang besar, general, atau dalam bahasa Inggrisnya bigger. Dan yang di tengah-tengah, kalau misalnya sudah more spesifik atau lebih spesifik, maka dia berganti menjadi on. Lalu kalau misalnya sudah sangat spesifik, maka diganti dengan kata depan at atau preposition at. Nah, jadi semakin dia ke bawah atau semakin dia spesifik, maka preposisinya berubah antara in, on, dan at.
in untuk yang bigger atau yang general itu biasanya meliputi kota-kota yang besar seperti Bandung, terus seperti negara yang seperti itu. Nah, maka dari itu ia memakai preposition in. Lalu kalau misalnya dia masih daerahnya masih mencakup daerah besar lalu masih mencakup daerah-daerah yang kecil, maka tetap akan memakai in, seperti in Kampung Pandan yang ada tadi di contoh dalam perkenalan dirinya Dede Fatima. Tetapi kalau misalnya sudah memasuki ke dalam jalan atau gang, atau dalam bahasa Inggrisnya streets, alley, terus corners yang kayak gitu, itu berubah menjadi in, menjadi more specific. Tetapi kalau misalnya udah menyebutkan angka, nomor rumah seperti itu langsung memakai at. Seperti yang ada tadi pada contoh, sudah di depannya itu menggunakan precisely atau dengan tepat atau dengan lengkap. Precisely, I live at 46 Jalan Serai, Bandung, ya kayak gitu. Makanya jadi semakin spesifik maka preposisinya semakin berganti. Mudah kan? Nah, udah semua ya langkah-langkah untuk memperkenalkan identitas diri kalian kepada orang lain, yaitu dengan cara menyebutkan 3 hal dasar yang tadi saya beritahu. Yang pertama names, yang kedua origins, lalu yang ketiga home address. Lalu menjadi satu padu untuk memperkenalkan identitas diri kalian kepada orang lain. Mari kita baca sama-sama, yaitu my name is Dede Fatima, I am from West Java, I live in Bandung, in Kampung Pandan, on Jalan Serai, precisely, I live at 46 Jalan Serai, Bandung. Contoh yang bagus itu seperti itu ya. Nah, saat memperkenalkan identitas diri kalian, terlebih nama, banyak banget orang yang nanya atau terkadang ada aja yang nanya, how do you spell your name? Atau dalam bahasa Indonesianya, bagaimana cara mengeja nama kamu? Seperti itu. Nah, itu mereka ingin kalian mengeja nama kalian satu persatu, karena banyak banget nama yang pronunciation-nya sama atau penyebutannya sama tetapi pengejaannya berbeda, apalagi di nama-nama bahasa Indonesia. Contohnya Rizky dan Rizky, Nadia dan Nadia, Farah dan Farah. Kedua nama tersebut atau perbandingan antara dua nama tersebut terdengar sama tetapi ejaannya berbeda. Maka dari itu banyak banget orang yang kalau misalnya mendengar nama ingin kalian mengeja nama kalian lagi supaya mereka lebih tahu bagaimana nama kalian tertulis. Nah, contohnya saat orang ingin tahu bagaimana ejaan nama kalian, kalian tinggal mengejanya satu persatu. Contohnya, ada orang menanyakan, what's your name? Lalu kita menjawab, my name is Anida. Lalu mereka bertanya lagi, how do you spell your name? Lalu kalian tinggal menjawab dengan satu persatu ejaan nama kalian. Contohnya A-N-N-I-D-A. That's my name. Seperti itu. Mudah kan? Tadi udah semua ya gimana tata cara kalian mengenalkan identitas diri kalian kepada orang lain. Sekarang mari kita masuk bagaimana sih cara memberitahu hobi kalian dan bagaimana cara memberitahu apa yang kalian sukai. Atau dalam bahasa Inggrisnya, how to introduce your hobbies and what do you like. Okay? It is same like you are telling facts about yourself, atau kalian sama saja memberitahu fakta tentang diri kalian sendiri, seperti memberitahu hobi, warna kesukaan, atau makanan kesukaan. Seperti yang sudah ada di dalam contoh di samping saya ini. Mari kita baca sama-sama. My hobby is swimming, my favorite color is yellow, and my favorite food is noodle. Nah, di sini meliputi tentang hobi, warna kesukaan, dan makanan kesukaan. Tetapi kalau misalnya kalian mempunyai dua hobi, atau gimana sih kalau misalnya kita punya dua warna kesukaan? Nah, kalian tinggal menambahkan s dan mengganti to be. Seperti ini contohnya. Sebelumnya, my hobby is swimming. Lalu setelahnya, my hobbies are swimming and reading. Lalu contohnya lagi, my favorite color is yellow. Lalu karena kalian punya dua warna kesukaan menjadi my favorite colors is yellow and pink. Mudah bukan?
Nah, tadi itu bagaimana cara kalian memperkenalkan hobi kalian dan apa yang kalian sukai. Hanya seputar itu aja ya, mengerti? Kita lanjut ya dengan bagaimana cara memperkenalkan anggota keluarga kita kepada orang lain, atau dalam bahasa Inggrisnya, how to introduce the members of your family. Di dalam sebuah keluarga, biasanya terdiri dari father, ayah, mother, ibu, elder sisters or elder brother, kakak tertua perempuan atau kakak tertua laki-laki, lalu little sisters dan little brother, adik perempuan dan adik laki-laki. Biasanya untuk memulai perkenalan, dalam memperkenalkan anggota keluarga kita akan memulai dengan menyebutkan how much the members of our family, atau berapa banyak jumlah anggota dari keluarga kita. Seperti yang ada di dalam contoh sekarang. Ia menyebutkan berapa jumlah keluarganya, lalu ia menyebutkan satu persatu siapa anggota keluarganya dan apa profesinya. Jadi, ia memperkenalkan berapa jumlah keluarganya terlebih dahulu, lalu ia menyebutkan satu persatu. Itu yang harus kalian lakukan juga untuk memperkenalkan keluarga kalian kepada orang lain. That is how you introduce the members of your family. Jadi hanya tinggal menyebutkan satu persatu dan apa profesinya. Jangan lupa untuk menyebutkan jumlahnya terlebih dahulu ya. Mudah bukan? Nah, sudah semua ya kita pelajari dari awal sampai akhir, mulai dari how to introduce your identity, how to tell your hobbies and what do you like, and then how to introduce the members of your family. Itu semua sudah menjadi dasar-dasar dalam memperkenalkan diri dengan baik, atau how to introduce yourself properly. Untuk itu, mari kita ulang dari awal. Teks atau contoh memperkenalkan diri dengan baik. Itu ada di samping saya. My name is Dede Fatima. I am from West Java. I live in Bandung, in Kampung Pandan, on Jalan Serai. Precisely, I live at 46 on Jalan Serai, Bandung. My hobbies are swimming and reading. My favorite colors is yellow and pink, and my favorite food is noodle. There are 5 people in our family. My father or my dad, my mother or my mom, my elder brother, my little sister, and myself. My father is Mr. Rajali. He is a teacher. My mother is Mrs. Kurnia. She is a nurse. My elder brother is Hasan. He is the student of SMA Perjuangan. My little sister is Rizkia. She's still in kindergarten. Jadi udah semua ya, bagaimana cara memperkenalkan diri dengan benar atau how to introduce yourself properly. Dan di dalam pembelajaran materi introduction kali ini sudah cukup. Kalau misalnya ada salah, saya minta maaf karena saya juga masih belajar. Jadi semoga kita bisa belajar bersama. Sampai di sini.